alasannya tulisannya judulnya adalah Saman, fragmen dari sebuah novel. Jadi ini belum novel, jadi cuma fragmen, nggak memenuhi syarat. Itu disisihkan, tidak diberikan kepada dewan juri. Kemudian setelah dewan juri bersidang, tampaknya mereka merasa nggak ada yang jadi juara. Terus bertanya kepada panitia, cuma ini ya? Terus panitia teringat pada satu naskah. Terus dibilang ada sih satu, tapi nggak memenuhi syarat administratif karena belum novel. Terus Pak Sapardi atau waktu itu dewan juri ada Pak Sapardi, ada Faruk, terus beberapa lagi memutuskan untuk membaca dan akhirnya memenangkan naskah itu. Ya mungkin ketika itu sesuatu yang baru ya, baru dalam beberapa hal. Saya kira karena begini, saya sebagai wartawan itu capek dengan peraturan. Terlalu banyak aturan-aturan yang berlaku untuk wartawan. Terus saya sebagai aktivis atau sebagai anak muda ketika itu juga tahu bahwa versi sejarah yang ada di Indonesia itu terlalu dipaksakan. Jadi di satu hal ada kesadaran bahwa kami ini terlalu didoktrin dengan satu versi cerita narasi Indonesia. Kemudian saya capek sebagai wartawan dengan begitu banyak peraturan tentang bagaimana menulis. Sebagai orang biasa juga saya tahu bahwa bahasa yang kita pakai itu terlalu banyak eufemisme yang tidak adil. Saya biasa kasih contoh, salah satu eufemisme yang tidak adil adalah WTS, wanita tuna susila, ya. Sekarang untungnya udah nggak dipakai lagi. Tapi itu dulu tuh orang-orang menyebut wanita tuna WTS itu dengan rasa bahwa mereka berbicara dengan sopan untuk tidak menggunakan kata pelacur. Jadi pakailah kata WTS, rasanya lebih sopan. Tapi kata itu sendiri kan sangat tidak sopan, sangat menghina orang lain, sangat mengangkat diri lebih tinggi, ya. Jadi dan itu banyak kata-kata semacam ini, penghalusan yang sebetulnya sangat tidak sopan, itu berlaku ada banyak. Jadi salah satu dorongan saya adalah menggunakan bahasa Indonesia yang memang tidak halus untuk menunjukkan bahwa yang kita pakai sekarang ini kepalsuan aja, banyak kepalsuan gitu, yang membuat kita merasa sopan, tapi sebetulnya pada saat yang sama kita berbuat tidak sopan atau bahkan berbuat sangat tidak manusiawi. Kira-kira itu latar belakangnya. Dan untungnya waktu itu dewan juri berani memenangkan, jadi ya terjadi begitu saja. Ya. Nah, jadi saya mau menggiring ini karena kemudian ada kemunculan penulis-penulis perempuan atau perempuan-perempuan penulis yang berani akhirnya. Jadi kan ini seperti pintu yang didobrak oleh Ayu. Kemudian yang lainnya, kenapa aku tidak menulis seperti itu? Dan memang pada akhirnya kalau misalnya Ayu mengatakan tadi adalah semacam mencoba jujur saja dengan apa yang ingin disuarakan tanpa memikir bagaimana pembaca. Tapi kemudian yang lain ini kan seperti melakukan euforia itu dengan saya merasa kemudian berlebihan gitu ya. Kemudian muncullah ada beberapa nama yang boleh misalnya saya sebut, ada Jenar, ada Dewi Lestari, ada Laksmi Pamuncak, tapi itu berturut-turut ya sampai berpanjang. Kemudian ada semacam kalau di dalam tulisan Feby itu disebut sastrawangi. Saya juga sempat menyebut seperti itu. Apakah itu menjadi satu istilahnya ledekan juga eufemisme itu atau bagaimana yang saya juga ingat bagaimana Ayu dulu menyikapi sebutan sastrawangi itu. Tapi menurut saya bahwa kemerdekaan seperti itu patut diapresiasi dan pada akhirnya ketika itu kan 98 ya, kemudian Soeharto turun, kemudian ada kebebasan demokrasi dan jurnalistik juga waktu Pak Habibie sampai akhirnya untuk di dalam pemberitaan pun misalnya di headline itu sudah tidak mengatakan misalnya Bapak Soeharto atau apalah ya, misalnya dulu kan selalu dengan kata-kata seperti itu bisa langsung dengan kata namanya langsung seperti itu. Nah saya akan melanjutkan hal itu ya. Kemudian apakah Ayu Utami ini ada kesadaran untuk
kan kemudian aktif di Salihara, kemudian mulai dari hutan kayu, Salihara, kemudian sekarang malah pegang program hutan kayu disebutkan sebagai berpikiran kritis segala macam. Nah, konsep-konsep seperti itu kemudian aplikasinya atau maksudnya kegiatan-kegiatan yang berlangsung di hutan kayu itu ininya orientasinya ya, saya pikir itu yang perlu mungkin Ayu sampaikan kan. Iya. Terserah aja pokoknya, daripada orang nggak menyampaikan betul. Selalu gitu, dia berawal dari apa terus nanyanya apa gitu. Tadi kan dia berawal soal ada penulis perempuan dan tiba-tiba pertanyaannya tentang program Salihara. Waktunya cuma 1 jam deh. Saya mau konsentrasi ke perempuan aja kan. Oh iya, siap. Perempuan tadi juga ibu-ibu. Oke. Nah, gini, memang waktu itu ini kalau tempat terbit saya sebetulnya waktu itu penjualan buku sastra Indonesia sedang turun. Kemudian Saman tuh kayak tiba-tiba ada ketertarikan pada dunia sastra atau sastra Indonesia, bukan terjemahan gitu. Jadi memang semacam ada euforia. Kemudian tentu saja saya kira sangat wajar penerbit kemudian mencari buku-buku yang kira-kira dalam tren yang sama dan menganjurkan orang-orang untuk menulis dalam tren yang sama. Ya, jadi ketika itu dan itu bersamaan juga dengan reformasi, ada kebebasan. Jadi memang terjadi semacam euforia kebebasan. Kita kan berhadapan dengan hal-hal yang sebelumnya nggak bisa ditulis, misalnya pemikiran kiri, buku-buku kiri, gitu ya, muncul. Terus juga isu-isu misalnya isu dulu istilahnya belum LGBT banget sih ya, masih homoseksual itu muncul. Pada saat yang sama juga kalau kita lihat secara umum selain sastra itu juga banyak tabloid-tabloid yang seks di pinggir-pinggir jalan. Jadi memang ada euforia kebebasan. Nah, tadi mungkin Kev merasa ada berlebihan juga, namanya euforia pasti berlebihan. Tapi kan muncul hal-hal yang muncul. Saya senang sekali muncul penulis-penulis perempuan yang kemudian dikatain atau diistilahkan sebagai sastrawangi. Sebagian orang tidak merasa itu istilah pejoratif, sebagian orang tahu bahwa istilah itu pada awalnya adalah suatu pejoratif ya. Kalau buat saya ya udahlah, saya bilang ini ya karena ini ada tren baru sekarang, penulisnya adalah cewek-cewek anak kelahiran kota, mereka kelihatannya wangi ya, cantik, maksudnya bersih gitu, karena sebelumnya tuh gerombolan cowok-cowok yang lahir di desa baru setelah tua pindah ke kota kayak Kev gini nih. Kayaknya bau gitu ya. Gembel. Kayaknya bau. Jadi ya udahlah, ini kayak ada tren baru. Jadi buat saya istilah itu sebenarnya bukan sesuatu yang serius. Tapi memang suatu tren bahwa sebetulnya kalau kita bisa baca sebagai suatu tren bahwa memang ada generasi barunya Indonesia itu lahirnya di kota. Ya sekarang kan kita tahu bahwa lebih dari 50% penduduk dunia itu lahirnya di kota, udah orang kota. Jadi ini satu tren baru aja yang ya satu tren baru aja. Jadi terus buat saya selalu menyenangkan bahwa ada banyak perempuan yang muncul dan saya berharap bahwa perempuan-perempuan itu jangan diseragamkan. Ini ada satu penelitian lucu yang saya nggak tahu sahih tidaknya. Siapa yang meneliti? Pokoknya pernah saya baca zaman dulu di BBC mengenai reaksi seks ketika nonton BF. Nah pada laki-laki itu polanya sama, mulai terangsang gitu. Ini hampir seragam pada laki-laki. Pada perempuan nggak seragam. Ya, ini tapi buat saya, maksud saya dengan banyaknya perempuan menulis, jangan-jangan kita melihat suatu juga gambaran baru bahwa kita nggak bisa diseragamkan dan jangan suatu keragaman. Jadi jangan menyamakan perempuan ini dengan perempuan itu dan perempuan adalah satu kategori yang sama yang punya pola yang tertebak gitu. Jadi harapan saya adalah dengan banyaknya penulis perempuan ada banyak keragaman dan saya kira juga saya berharap penulis perempuan tidak
membuat suatu klise mengenai perempuan, ya. Tadi kan sebetulnya kita mau minta maaf, tapi kita lihat kalau dalam baca puisi ibu ini kita lihat klise banget gambaran tentang ibu, yaitu ibu yang kita hormati. Tapi kalau saya kita bayangkan sebetulnya kan dalam kenyataan nggak semua ibu begitu, ya. Ada ibu yang lain, ada juga yang tidak menjadi ibu seperti saya. Jadi kita juga harus hati-hati dan kita tahu hari ibu tuh bukan hari konferensi ibu-ibu, ya, itu adalah konferensi perempuan. Dan misalnya ibu itu adalah sebagian dari kemampuan perempuan, tapi tidak semua perempuan menjadi ibu. Dan ibu, ada ibu yang ideal, yang kita idealkan, ada juga ibu yang kenyataan, yang tidak ideal. Jadi saya kira harusnya kita merayakan, ya, antara kita tahu ada ideal-ideal, tapi juga ada yang tidak ideal-ideal, ada juga keragaman baik dalam kenyataan maupun di dalam fantasi kita. Oke, siap. Nah, itu